Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di bawah inti sadar manusia, di balik kesadaran yang paling sadar itu, baik dia mengakui Rasulullah, baik yang tidak mengakui Rasulullah, baik yang beragama samawi maupun tidak, baik itu penyembah zaman dulu, penyembah batu, penyembah pohon, dan sekarang yang kekinian adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan, ateis, agnostik, ketidakpercayaan kepada agama. Pada dasarnya mereka percaya ada kehidupan yang kekal. Pada dasarnya mereka percaya ada kehidupan yang kekal. Karena kalau tidak percaya, mustahil manusia itu masih sebejat apapun, sebinatang apapun, sejalim apapun, pada titik sadarnya itu menemukan kesadaran dirinya bahwa ada zat yang melindungi dirinya, ada zat yang mengasihi dirinya. Allah berkata, ciri-ciri orang kafir adalah ciri-ciri ya. Artinya belum tentu itu semua orang kafir seperti itu, adalah lebih memilih kepada dunia. Karena kafir dalam nisbah Al-Quran adalah yang tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada agama Islam. Mereka lebih memilih dunia, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Qatdah, Hindu, dan kawan-kawan. Padahal Allah menegaskan, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mereka kan percaya itu, walaupun menyembah berhala sekalipun, mereka percaya ada kehidupan akhirat kan. Nisbahkan itu Rasulullah kepada mereka. Katakan, karena bagaimanapun mereka itu percaya ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Jadi patokan ukurannya itu kalau kita saling percaya ada kehidupan yang kekal di hari kemudian, pada titik temunya adalah kita harus berlomba untuk kebaikan di bidang kemanusiaan. Artinya tidak menjalimi yang lemah, tidak menindas yang lemah. Jangan mentang-mentang kita punya kekuasaan, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Kalau lebih mudah mencari kekayaan lewat jalur korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk apa kita berusaha payah belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu? Tuh backingan kita kuat, ayah kita kuat, paman kita kuat, bibi kita kuat. Kita sudah beberapa tahun ini reformasi. Kalau logika-logika sesat Orde Baru itu masih saja terus berkutat di anak cucu kita, jangan salahkan jika kehinaan, kenistaan yang akan kita temukan nanti di akhir zaman. Karena kita sudah terjerembab ke dalam dunia globalisasi, mau tidak mau. Segala sesuatu itu diukur dari kerja keras, dari kejujuran, dari intelektual, dari integritas. Kasihan kalau tidak sadar-sadar juga. Fitrah Al-Quran untuk berlomba-lomba kebaikan, Ibnu Sanatullah balikan berlomba-lomba untuk kejahatan. Jadi kalau tidak jahat itu tidak keren, kalau tidak jahat itu tidak tidak dianggap sebagai manusia.
Setiap daerah itu ada jagoan-jagoannya, itu pelindung-pelindung, mafia-mafia. Kalau tidak kenal jagoan itu, kalau tidak kenal mafia itu luar biasa nanti tertindasnya, luar biasa dijaliminya. Sampai kapan mau dibodohi oleh iblis lanatullah? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Kotok Hindun itu walaupun beragama, penyembah berhala, mereka percaya ada kehidupan yang kekal. Wahai Muhammad, kalau kita saling percaya ada kehidupan yang kekal, ya sudah, kita berlomba dalam kebaikan. Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Jangan ketika Rasulullah sedang berbuat baik didengki. Jangan ketika Rasulullah berbuat mencintai anak yatim, memakmurkan fakir miskin, dijegal langkahnya. Apakah Tuhan kalian itu mengajarkan seperti itu? Apakah Tuhan kalian itu mengajarkan untuk ketika orang dalam kebaikan lalu dicibir, lalu diludahi, lalu ditimpuk oleh batu, lalu diteriaki gila seperti utusanku itu Muhammad? Apakah Tuhan mereka mengajarkan seperti itu? Makanya Allah geram sekali. Musuh-musuh para nabi itu niscaya akan melihat api yang sangat besar, dan mereka masuk di dalamnya, tidak hidup, tidak pula mati, karena abadi di sana. Dibilang hidup ya mati, dibilang mati ya hidup. Makanya Allah maha jalimnya di situ, di neraka. Karena seluruh maha itu Allah. Walaupun bentuknya positif, walaupun bentuknya negatif. Maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi itu adanya di surga. Tempatnya di letak yang paling tinggi. Dan maha jalim, maha pemberi siksa, maha pemberi ajab itu ada di neraka. Tidak hidup, tidak mati. Kita kalau mau kencing itu anyang-anyangan gak keluar-keluar, itu kayak kesel banget. Jadi seperti itu hati mereka nanti. Ketika mereka menertawakan nabi-nabi Allah, ketika mereka mengata-ngatai nabi Allah, tertawa terbahak-bahak, Allah balas, dan balasnya berkali-kali lipat. Maka ketika melihat orang ahli korupsi, ahli kolusi, ahli nepotisme, dengan gaya petantang petenteng memakan uang rakyat tanpa merasa bersalah. Bahkan ada seorang supir ketika pergi ke luar daerah mengatakan bahwa lebih enak di zaman Soeharto, walaupun dia korupsi, hartanya dibagi rata. Itu logika yang sangat sesat. Yang namanya korupsi ya korupsi, bukan hakmu. Bukan hakmu yang namanya korupsi, walaupun sebesar 1 rupiah pun. Hai Fatimah, apakah benar engkau mencuri selendang itu? Kalau benar, jangan nanti saat ini ayat potong tanganmu di depan umum. Jibril bisikan, tidak Muhammad, fitnah. Utsman dibantai di pinggir jalan hanya karena isu korupsi. Sementara mazhab Sunninya luar biasa sekarang. Kalau nggak korupsi nggak keren. Nanti kalah sama orang Kristen, nanti kalah sama orang Hindu, nanti kalah sama orang Buddha. Kelebihan orang minoritas itu mereka mau bekerja sama, mereka mau bekerja keras karena tahu diri minoritas. Penyakit mayoritas itu semena-mena karena banyak, udah gampang, ambil aja duit rakyat, kita kelola. Akhirnya hancur lebur. Boro-boro mikirin sampah, boro-boro mikirin sungai, boro-boro mikirin alutsista yang sudah luar biasa itu rongsoknya.
tidak diperbarui, boro-boro karena sibuk itu dengan korupsi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin.